Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika tahun akademik 2020-2021 semester ganjil. Nah, adapun tujuan perkuliahan yaitu mahasiswa prodi Tadis Matematika harus mampu menguasai konsep dan cara pembuatan perencanaan pembelajaran matematika yang nantinya dapat digunakan di sekolah, ya, di tingkat SMP maupun di tingkat SMA. Yang tentunya harus sesuai dengan kurikulum saat ini. Oke, yang berikutnya, perkuliahan ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi di akhir perkuliahan nanti, di tengah perkuliahan sampai di akhir perkuliahan nanti mahasiswa akan dituntut untuk mengembangkan beberapa poin perencanaan pembelajaran matematika. Nah, adapun rujukan yang saya gunakan adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019, kemudian Permendikbud nomor 37 tahun 2018, dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Rincian untuk pertemuan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi yang pertama adalah kontrak belajar atau pengantar perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua nanti saya akan membahas beberapa permen yang digunakan dalam perencanaan pembelajaran dan konsep Merdeka Belajar. Kemudian pertemuan ketiga yaitu membahas tentang pengertian perencanaan pembelajaran dan masalah-masalah pokok yang ada dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian pertemuan keempat itu membahas tentang model-model dan manfaat perencanaan pembelajaran. Ini saya yang menjelaskan. Kemudian kita akan berbasis proyek. Jadi mulai pertemuan kelima sampai pertemuan ke-16 nanti full kita akan membuat proyek. Jadi yang pertama adalah membuat proyek tentang pemetaan KI dan KD sesuai dengan permen. Jadi di permen itu kan masih belum dipetakan untuk KI KD-nya. Nah, nanti silakan kalian petakan KI dan KD sesuai dengan materi-materi yang ada di SMP dan SMA. Kemudian yang pertemuan ke-6 di sini untuk merencanakan kalender pendidikan. Nah, jadi yang digunakan untuk kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 kita gunakan itu saja. Terus kemudian setelah kalender pendidikan selesai, baru nanti mahasiswa membuat perencanaan tentang program tahunan dan program semester. Jadi ini yang sudah disesuaikan dengan kalender pendidikan dan KIKD yang telah dibuat. Disesuaikan dalam 1 tahun itu ada materi apa saja, ya, dan tiap semesternya. Kemudian setelah prota selesai, mahasiswa dituntut untuk bisa mengembangkan silabus. Nah, ini tentunya secara berkelompok nanti semuanya. Kemudian pengembangan RPP, ini saya buat 3 kali pertemuan karena nanti ada beberapa model RPP yang harus dibuat oleh mahasiswa. Kemudian di dalam RPP nanti harus ada sistem penilaiannya, makanya nanti ada pertemuan lain yang membahas tentang sistem penilaian dari rubrik penilaiannya. Jadi penilaian itu kan nanti dibagi menjadi 3 gitu ya untuk di sekolah.
Kemudian yang berikutnya pertemuan ke-15, jadi setelah penilaian selesai akan ada perencanaan program remedi dan pengayaan. Nah, jadi mahasiswa juga dituntut untuk bisa merencanakan program remedi dan pengayaan. Nanti kalau memang dibutuhkan untuk pembuatan KKM akan saya sisipkan di kalender pendidikan di sini karena harus di awal untuk menentukan KKM sebelum masuk ke sistem penilaian. Ya. Oke, kemudian penilaian selama pembelajaran ini. Jadi mata kuliah perencanaan ini akan dilakukan secara daring melalui LMS, jadi full nanti menggunakan LMS. Kemudian semua mahasiswa wajib aktif ya dalam memberikan komentar atau bertanya tentang materi yang telah dijelaskan oleh dosen maupun oleh kelompok teman kalian sendiri. Kemudian tugas kelompok di sini nanti menjelaskan materi singkat tentang misalkan program tahunan itu contohnya seperti apa gitu ya, pengertiannya apa itu secara singkat saja. Nah kemudian baru setelah itu membuat tugas proyeknya gitu. Jadi ini yang akan kita lakukan nanti. Kemudian setelah itu pertemuan ke-8 nanti ada UTS. Kemudian pertemuan ke-16-nya ada UAS. Ini persentasenya sudah tertera di sini. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.